Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risti Rosania dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas yang merupakan materi bab 4 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pembahasan kita kali ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang sudah saya share sebelumnya. Baik, langsung saja. Dalam praktiknya, jarang akuisisi itu dilakukan dengan cara investor memberikan imbalan yang dialihkan sebesar jumlah ekuitas entitas yang akan diambil alih. Mengapa demikian? Karena biasanya pihak investor sebelum melakukan akuisisi, mereka akan melakukan yang namanya uji kelayakan. Uji kelayakan ini dilakukan untuk menentukan apakah entitas yang akan diambil alih ini sudah layak atau belum. Biasanya pihak investor ini akan melihat apakah entitas yang akan diambil alih ini memiliki reputasi yang bagus di mata pelanggan atau apakah mereka memiliki reputasi manajemen yang bagus. Jika iya, maka pihak investor akan mendapatkan banyak keuntungan dari hasil pengujian ini. Keuntungan yang biasa didapat oleh pihak investor itu seperti mereka akan mendapatkan manajemen yang solid, sehingga mereka akan bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang akan mereka ambil alih. Jika terjadi kasus seperti ini, maka biasanya pihak investor akan memberikan imbalan yang dialihkan lebih besar dibandingkan jumlah ekuitas entitas yang akan diambil alih. Dan juga pengujian ini dilakukan untuk menilai nilai aset atau liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diambil alih atau perusahaan yang akan diakuisisi oleh perusahaan induk. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ini sama saja dengan cara kita menyusun laporan keuangan akuisisi dengan akuisisi pada nilai tercatat di materi minggu lalu. Hanya saja perbedaannya terletak di jurnal eliminasi. Untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasian melebihi nilai tercatat ekuitas, itu nanti kita akan menemukan akun-akun yang tidak kita temui pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian entitas pada nilai tercatat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Contohnya seperti ini, bagaimana jika PT A itu mengakuisisi PT B dengan memberikan imbalan yang dialihkan lebih besar dibandingkan jumlah ekuitas PT B. Kita ilustrasikan seperti ini. PT A ingin mengakuisisi PT B, maksud saya PT A ingin mengakuisisi 100% saham di perusahaan PT B. PT A ini memberikan imbalan yang dialihkan sebesar 1,5 miliar, sedangkan jumlah ekuitas si PT B ini hanya sebesar 1,2 miliar. Oleh karena itu akan muncul yang namanya diferensial atau selisih sebesar 300 juta. Diferensial ini muncul dikarenakan PT A memberikan imbalan yang dialihkan untuk mendapatkan 100% saham di PT B ini melebihi jumlah nilai ekuitas si PT B. Oleh karena itu muncullah diferensial ini. Diferensial ini harus dialokasikan. Menurut PSAK 22, diferensial wajib dialokasikan. Kemungkinan tempat untuk mengalokasikan diferensial ini ada dua. Yang pertama, jika terdapat aset atau liabilitas yang nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda, maka akan dialokasikan ke sana. Namun yang kedua, jika tidak ada, maka akan dialokasikan sebagai goodwill. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam memilih di mana kita akan mengalokasikan diferensial ini. Sebenarnya diferensial ini bersifat temporer atau sementara. Pada jurnal eliminasi kedua, diferensial ini akan dinolkan, sedangkan
diferensial 300 juta ini tadi akan dialokasikan baik ke aset atau liabilitas yang nilai tercatat dan nilai wajarnya yang berbeda, ataupun dialokasikan sebagai goodwill, atau juga bisa kombinasi di antara keduanya. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22, ketika terjadi akuisisi, aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih itu harus sesuai dengan definisi aset dan liabilitas dari kerangka dasar penyusunan laporan keuangan pada tanggal akuisisi, dan juga merupakan hasil pertukaran dalam proses pengakuisisian. Dan juga menurut di dalam PSAK 22 dimungkinkan akan munculnya aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak muncul atau tidak diakui di dalam neraca saldo perusahaan anak, maka akan muncul di perusahaan induk. Maksudnya di sini adalah kemungkinan ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, perusahaan induk akan mendapatkan aset tak berwujud berupa paten. Misalkan paten ini dihasilkan dari, setelah ditelusuri ternyata paten ini dihasilkan melalui proses secara internal. Karena menurut standar, jika aset tak berwujud dihasilkan dari melalui proses secara internal, maka ia tidak boleh diakui. Yang boleh diakui itu hanya jika aset tak berwujud berupa paten ini dibeli. Jika aset tak berwujud ini dihasilkan sendiri atau diciptakan sendiri, maka aset tersebut tidak boleh diakui. Sebenarnya nilai dari aset tak berwujud berupa paten ini di dalam neraca saldo keuangan perusahaan anak adalah 0 ketika diakuisisi oleh perusahaan induk. Namun setelah perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, perusahaan induk berhak mendapatkan paten ini. Dikarenakan paten ini ada namun tidak boleh diakui keberadaannya, dikarenakan menurut standar aset tak berwujud yang diperoleh atau yang dihasilkan melalui proses secara internal itu tidak boleh dilakukan. Jadi yang awalnya perusahaan anak itu tidak mengakui yang adanya paten, setelah diakuisisi oleh perusahaan induk, maka perusahaan induk berhak mengakui adanya paten ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi goodwill. Bagaimana sih cara memperhitungkan goodwill? Cara memperhitungkan goodwill itu dengan cara membandingkan nilai konsiderasi atau nilai wajar yang ditentukan melalui suatu penilaian dibandingkan dengan nilai wajar aset atau liabilitas dari entitas yang diambil alih. Goodwill ini akan dijadikan pengujian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 dan tidak bisa diamortisasi. Penurunan penilaian ini terjadi ketika nilai tercatat itu lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni perbandingan nilai tercatat atau nilai wajar itu lebih tinggi dibandingkan dengan setelah dikurangi biaya penjualan dan juga biaya investasi di masa mendatang. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pembelian secara diskon. Pembelian secara diskon ini maksudnya pihak investor atau pihak yang mengakuisisi perusahaan anak itu memberikan imbalan yang dialihkan lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan nilai ekuitas si perusahaan anak ini tadi. Menurut PSAK 22, mengindikasikan bahwa investor wajib mengakui adanya keuntungan dari pembelian secara diskon ini. Namun sebelum keuntungan itu diakui, maka wajib dipastikan bahwa investor telah mengidentifikasi secara
secara menyeluruh tentang aset yang diambil alih dan juga liabilitas yang diperoleh ini dengan dari entitas yang diambil alih atau entitas yang diakuisisi. Baik, itu saja pembahasan saya mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.